Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dakwahnya, ya, selain mereka berdua adalah orang-orang dekatnya dan juga tercatat sebagai orang-orang hebat yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu pamannya yang tak pernah melalaikannya dengan kasih sayang, yaitu Abu Talib. Bahkan di antara anak-anaknya, Abu Talib lebih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sayangnya ke Nabi lebih dari sayangnya kepada anak-anaknya, seperti Ja'far, Aqil dan Ali radhiyallahu taala anhum. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Tetapi sayang itu ternyata tidak selamanya menyelamatkan, karena ada tekanan lain yang memalingkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sayang itu mesti didasari dengan iman dan Islam kalau ingin sayang itu berguna dan menyelamatkan. Ma'asyiral kiram, betapa sedihnya. Yang kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid al-Asadi, istri yang terkasih Nabi alaihi salatu wassalam, yang tak pernah dimadu oleh Nabi. Dan ini pun jadi alasan oleh para istri kita hari ini. Abang kalau nak nikah lagi, tunggu aku wafat dulu. Akhirnya tak jadi poligami, namanya ganti bini. Ya, dapat alasan dia. Sunnah Nabi itu baru beristri lagi setelah istri pertama meninggal. Ibu dapat modal dia. Iya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Meninggal istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ma'asyiral kiram, di saat itu semakin menjadilah intimidasi, tekanan, provokasi orang-orang Quraisy terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi berharap pergi ke Taif, maksudnya ke Taif untuk minta suaka supaya dibela dakwahnya. Tetapi subhanallah, rupanya mereka tidak lagi menghargai saudara sepersusuan yang mengalir darahnya di dalam tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Tak perlu heran kaum muslimin, kekufuran itu menghancurkan segalanya, sampai orang kafir itu rela untuk membunuh anaknya sendiri, membunuh orang tuanya sendiri dan saudara-saudara sendiri. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan bersedih, maka Allah SWT panggil dia untuk suatu pemuliaan dan juga sekaligus pemulihan perasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Dipanggil untuk naik ke lo naik ke mana? Naik ke mana? Subhanallah, orang sini tak tahu naik. Tentu kalau naik ke mana? Ke atas, alhamdulillah. Naik ke atas. Ada naik selain ke atasnya? Lupa lagi ya. Semua naik mesti ke
atas dalam bahasa manapun. Dalam bahasa manapun yang namanya naik mesti ke atas. Untuk bertemu dengan orang-orang atas, masyarakat kelas atas. Nabi bertemu dengan pertama sekali malaikat Jibril alaihi salam, kan dia yang temani. Nah, kemudian naik lagi ke langit pertama. Ternyata langit itu ada pintunya, kan ada pintunya. Siapa yang kasih tahu? Yang kasih tahu siapa? Allah Ta'ala dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Maka fataraqal bab, dalam hadis yang panjang kemarin, lalu diketuk pintu oleh Jibril, lalu ditanya, siapa ini? Dijawab oleh Jibril, waman ma'ak, bersamamu siapa? Dijawab Muhammad. Sudah cukup tidak? Awaqad bu'itha ilaihi, sudah diminta atau dikirim pesan untuk datang? Qala na'am, fafutihal bab, lalu dibuka pintu. Bertemulah Nabi alaihi salatu wassalam dengan Nabi lupa lagi, Nabi Adam alaihissalam. Adam. Jadi bertemu di tempat yang tinggi dengan para petinggi, dan sampai di atas langit ketujuh bertemu dengan yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, bertemu dengan Allah yang maha tinggi, karena dia maha tinggi, tidak ada di atasnya satu apapun. Dan Nabi alaihi salatu wassalam belum diizinkan untuk melihat Rabbnya, karena itu khusus hadiah lebih istimewa dari surga. Jadi ada yang lebih diharapkan oleh hamba-hamba yang beriman lebih daripada surga, dan bila nikmat itu dapat bisa melupakan kita pada surga. Apa itu? Nikmatnya melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah berseri-seri, dan kepada Rabbnya melihat. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika seluruh penduduk surga sudah masuk ke surga, penduduk neraka masuk ke neraka, tidak ada lagi orang mukmin yang dulu masuk neraka, sudah keluar semua. Saat itu Allah SWT menyerukan kepada ahli surga, saya akan berikan kepada kalian nikmat lebih dari surga. Kata mereka, ya Allah, bukankah engkau sudah putihkan wajah kami, sudah engkau berikan nikmat yang tak terhingga pada kami di dalam surga ini? Kata Allah SWT, Allah memperlihatkan dirinya kepada mereka, dan itu lebih nikmat daripada nikmat surga. Tidak usah dibayangkan. Sebab dibayangkan tak terbayang. Surga saja tak terbayang. Antum kira-kira bayangkan bidadari seperti apa? Pernah membayangkan bidadari? Tidak usah. Tidak terbayang. Ya, pasti antum kalau bayangkan bidadari nanti mengkiaskannya ke Miss Universe misalnya. Padahal rata-rata orang Pasik semua itu kan. Nah, orang-orang yang masuk First Universe, orang salihah. Saya ulang lagi, yang ikut perlombaan Miss Universe, ratu kecantikan, orang salihah ya. Tamat pesantren gitu ya. Serius ini yang ikut lomba kontes kecantikan dunia, wanita salihah. Serius Pak? Tidak ada yang salihah, dan kecantikan mereka membosankan.
Membosankan. Karena paling hitungnya 15 tahun, 20 tahun, dah habis lah. Padahal kalau bidadari, makanya tidak bisa dibayangkan. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, meriwayatkan dari Rabbnya, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang salih. Yang salih itu siapa? Yang jalan nunduk gitu aja? Enggak. Yang salih itu adalah ikhlas dalam beramal dan mengamalkan amalan yang benar, baru dikatakan salih. Jadi ikhlas amalnya dan mengikuti ilmu yang benar, itu yang salih di mata Allah tabaraka wa taala. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau salih dalam mata manusia, asal suka berempat dah salih walaupun tak salat. Boy, itu orang agamis tuh, masjid ini hampir 50% dari keluarga itu, tapi mereka tidak pernah ke masjid. Itu kan urusan pribadi tuh, urusan pribadi. Dianggap soleh? Enggak. Mungkin kita dari mata kita kan melihat seseorang tuh soleh, asal ustad dia pandang soleh, tapi hakikatnya nanti di akhirat, ya kita boleh saja menganggap soleh, dan kita harus berhusnuzan pada orang Islam, pada manusia. Tetapi yang hakikat nanti di akhirat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang salih. Apa itu? Ma la 'ainun ra'at. Nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pula pernah terdengar oleh telinga. Tak ada dalam dunia, dalam berita. Dan wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah pula terbayang dan terlintas dalam pikiran anak manusia. Jelas ya? Ya, sekedar informasi, bocoran dikit aja ya tentang bidadari surga itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa innar rajula la yu'aniqu imra'atahu min al-huril 'ain 70 sanah wa la yamallu minha. Ini bocoran ya Pak, berita dari surga. Sesungguhnya seseorang memeluk istrinya bidadari 70 tahun tak bosan. Saya nak nanya ke tuan-tuan, yang meluk istri 7 hari yang tak bosan, tunjuk tangan. Ini 70 tahun. Makanya tak bisa dibayangkan Ustaz ya Syekh, tak bisa dibayangkan. Nah, tak bisa dibayangkan. Sebab kita 70 menit saja ada keringatan kita. Nah, ini enggak 70 tahun. Gimana besok? Nah, ini nikmat Allah saja, makhluk Allah saja tak bisa terlintas dalam pikiran kita. Bagaimana dengan Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta? Makanya tak boleh dianalogikan dengan siapapun makhluknya. Jelas ya? Surga saja makhluk apa tidak? Makhluk apa tidak? Makhluk. Tak terbayang oleh kita indahnya, tak terbayang oleh kita sifat-sifatnya. Jelas? Bagaimana dengan Al-Khaliq? Tapi kita tahu melalui berita dari Allah, surga ada sungai. Ada sungai? Sungainya seperti Siak? Sungai Ara? Tidak, pasti tidak. Tapi namanya sama, tetapi hakikat dan sifatnya tidak sama. Maka boleh tidak beriman bahwa di surga ada sungai? Boleh beriman ada sungai? Boleh, walaupun tak sama sungainya. Di surga ada sungai dari susu. Terbayang pula mandi susu nanti. Kena semut badan kita habis itu. Tetapi susunya tidak seperti susu di dunia. Jelas kaum muslimin, madu, sungai dari madu.
Bayanglah kita gimana cara minumnya nanti. Kemudian ampasmu dibuang di mana? Gitu ya. Ini bayangan antum ke yang ada di dunia ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika Allah menyebutkan tentang dirinya dalam kitabnya Al-Quranul Karim, dan Nabi SAW memberitakan itu kepada kita, maka kita wajib mengimaninya seperti yang disampaikan, walaupun hakikatnya tidak bisa kita ketahui. Jelas? Jalina. Jadi ketika Nabi SAW diangkat Allah ke atas, menemui yang maha di atas. Kan lisan kita selalu mengatakan sudah ketentuan yang di atas. Tunjuk kita selalu menunjuk ke atas. Asal nyebut nama Allah tunjuknya ke mana? Ke atas. Ya, cuman kadang-kadang lisan kita mendustakan fitrah kita. Akibat apa? Tidak melalui berita dari Al-Quran dan hadis Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Sebab kita mengatakan kalau berarti sungai di surga sama sungai Sia, tidak tertarik masuk ke dalamnya, ya tak? Ya tak? Padahal tidak. Kalau di antara makhluk saja yang namanya sama tapi tidak sama hakikatnya, apalagi kalau nama itu sama antara makhluk dengan Al-Khaliq, hakikatnya berbeda. Jelas ya? Sekarang Allah maha di atas. Lalu kita katakan kalau di atas berarti membutuhkan yang di bawahnya. Taib, kalau dia tidak di atas, tidak tentu tempatnya atau tak tentu di mananya. Ini sangat bertentangan sekali dengan malaikat kalau melaporkan tugas hariannya kemana? Saya ulang lagi. Al-Quran menceritakan bahwa malaikat setiap hari kemana perginya? Ke atas. Ta'rujul malaikah. Malaikat naik membawa laporan. Kalau naik berarti melaporkan ke siapa? Ke Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti Allah di atas, maha tinggi. Kalau masalah apakah butuh dengan di bawah, alhamdulillah banyak contoh sesuatu di atas tidak membutuhkan yang di bawahnya. Sah? Betul? Banyak yang di atas kita tapi tidak membutuhkan yang di bawah. Itu naik ke atas. Apa yang nampak? Yang jadi atap bumi ini apa namanya? Langit. Ada langit enggak? Serius nih? Tidak pernah sampai? Terus dari mana tahu? Langit ada apa tidak? Hakikat? Atau hanya bayangan saja? Saya ulang lagi. Nah, ini kan faedah hadis tadi. Nabi naik ke langit pertama. Ada pintu? Ada pintu? Percaya? Percaya? Baik, berarti ada pintunya. Langit ada pun tak? Ada. Jelas kan? Saya ulang lagi. Langit ada pun tak? Ada. Ada pintunya. Tidak sembarang masuk. Tidak sembarang masuk. Baru diizinkan setelah dijelaskan identitasnya. Bahkan ditanyakan surat. Ditanyakan surat jalannya. Ibarat kalau polisi surat tugas. Surat tugas. Iya kan Jibril sendiri tanya oleh malaikat penjaga, awaqad bu'itha ilaihi, sudah disuruh atau belum? Kalau belum tidak diizinkan. Sudah, baru dibukakan pintu. Berarti langit ada? Baik, langit di mana? Jangan-jangan langit tidak tahu juga di mananya. Ini kaum muslimin dan muslimat. Langit di mana? Di atas, sepakat? Atau jangan-jangan langit ada di mana-mana? Langit di atas. Alhamdulillah. Berarti langit di atas. Butuh dah kepada yang di bawahnya? Enggak kan? Enggak butuh sama sekali. Langit di atas bumi.
Bahkan di atas langit ada langit lagi, 7 tingkat. Saya nak minta tuan-tuan yang ahli arsitek, coba bikin masjid atapnya tanpa tiang dan tanpa membutuhkan yang di bawahnya. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Saya nak ajukan proposalnya ke Timur Tengah nih. Ke muslimin dan muslimat. Tidak ada kan? Jadi karena akal kita tidak sampai ke situ, akhirnya kita mengatakan setiap yang di atas mesti membutuhkan yang di bawah. Ini kaedah keliru besar. Tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawah. Kan jadi senang jadinya ya. Jadi senang. Kaum muslimin dan muslimat. Sebab kalau kita bangun semua yang di atas sesuatu mesti butuhkan yang di bawahnya, ini keliru sehingga banyak kita menta'til, menolak informasi yang valid dan sahih, bahkan sesuai dengan telunjuk dan fitrah kita bahwa Allah di atas. Yes ya? Langit di atas. Di bawah langit ada bintang-bintang, ada planet-planet. Sah? Iya? Ada triliunan planet di atas sana menurut ahli fisika diperkirakan, dan memang banyak. Dalam hadis disebutkan ketika lewat nanti di Al-Kautsar telaga Nabi alaihissalatu wassalam, kita akan dipanggil yang serajin berwuduk, dipanggil sini umat Nabi Muhammad, dikasih minum. Kalau minum tak ada harga lagi. Cuman ada yang tertolak, ada yang tertolak walaupun dia solat tapi tertolak di telaga. Apa sebab? Membuat hal-hal baru dalam agama. Buat hal-hal baru dalam agama. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Muhammad tak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka kata Nabi, suhqan liman ahdatsa ba'di. Kalau gitu jauh orang yang mengada-ngada sesuatu dalam agama setelahku. Maka mengada-ngada sesuatu agama itu bukan masalah mudah, masalah yang berbahaya. Bila tertolak, bisa tertolak dari dekat dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Apalagi mengadakan sesuatu dalam masalah keyakinan. Karena Nabi SAW rumit sekali beliau merubah keyakinan jahiliyah itu. 13 tahun di Makkah dakwah dulu, merubah akidah. Ditambah dengan 10 tahun di Madinah. Saya nak nanya, sebagian besar umat waktu itu ikut Nabi atau menolak Nabi? Menolak. Sebagian besar menolak. Tapi apakah Nabi berhasil atau tidak? Berhasil. Di mana bukti hasilnya? Allah terima laporan kerjanya. Sah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan pula nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam itu. Islam yang mana? Yang didakwakan oleh Nabi SAW sebagai agama. Allah terima laporan pertanggung jawabannya tanpa pengecualian. WTP, wajar tanpa pengecualian. Berarti lengkap tak? Lengkap atau tidak? Lengkap. Tentu saja yang dijelaskannya yang berkaitan dengan keyakinan pasti lebih, sebab sepanjang dakwahnya 23 tahun menjelaskan akidah. 13 tahun di Madinah fokus akidah. Di Makkah fokus akidah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tidak ada yang tidak jelas dari yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam, dan itulah keyakinan mereka. Jadi tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawah. Ini sebesar-besar faidah dari pelajaran Isra dan Mi'raj Nabi alaihissalatu wassalam. Naik lagi ke atas langit kedua. Kemarin kan sudah kan ketemu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Nah, langit kedua membutuhkan langit pertama? Tidak juga.
Allah yang ciptakan langit yang 7 lapis yang kalian lihat sendiri bighairi amadin, tanpa tiang. Kalaulah makhluk di atas makhluk tidak membutuhkan makhluk yang di bawah makhluk, maka Allah sebagai Al-Khaliq, kalau dia katakan dia di atas arasy-Nya, pasti tidak membutuhkan arasy-Nya. Gitu aja kok repot. Nah, gitu aja kok repot. Tinggal mengimani bahwa Allah di atas arasy-Nya. Tonton, tahu enggak arasy itu sebesar apa? Nggak usah dipikirkan ya, nggak usah pikirkan ya, baru kan makhluk ini. Aras itu nanti di hari kiamat di bawah diangkat oleh berapa orang malaikat? 8, Masya Allah. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Hari itu aras itu diangkat oleh 8 orang malaikat di atas mereka, di atas lagi. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang bawa berapa orang? 8 malaikat. Berarti kecil aras. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu terbayang malaikat yang bawanya sebesar saya, kecil. Ya kan? Kecil enggak? Maka Nabi untuk menjawab keraguan ini diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa yang malaikat yang bertugas mengangkut aras Ar-Rahman itu, kata Nabi, dari daun telinganya ini sampai ke pundaknya jauhnya selama 500 tahun perjalanan. Ngeri ya? Mana yang lebih besar dua di haluk? Kaum muslimin dan muslimat yang katanya bisa nangkap kapal helikopter ya, coba bayangkan ya, dari daun telinganya mabaina syahmatai udhunaihi ila katifaihi masafatu 500 sanah. Kalau tonton naik kuda, naik onta ya, 500 tahun perjalanan bisa keliling dunia tuh. 500 tahun perjalanan bisa keliling dunia. Bukan bisa lagi, berkali-kali. Dunia berapa kelilingnya? Ayo, tidak pernah diukur juga ya, kabarnya hanya 6 miliar kilometer. Tak benar tak? Saya tidak tahu. Sebab yang coba keliling dunia naik pesawat hilang juga di segitiga Bermuda. Banyak yang hilang di segitiga Bermuda, tak bisa memecahkan rahasia ini. Baru rahasia di bumi ini, belum ada yang bisa memecahkan rahasia ini. Ada yang mau coba, silakan coba aja, mana tahu tidak balik lagi. Tapi siap-siapkan ya, tobat sebelum berangkat ya. Baik kaum muslimin dan muslimat, besar aras, besar. Jadi 8 malaikat itu yang dari ujung telinganya ini ke ke bahunya jarak 500 tahun perjalanan. Berarti kalau dari kepala ke kakinya Allah itu subhanallah subhanahu wa ta'ala maha segalanya. Dan Allah di atas aras tidak mesti membutuhkan aras, sebagaimana langit di atas makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk di atas bumi, termasuk di atas Mars, Jupiter. Ada Jupiter nama planet, ada apa lagi, tak apa nantinya planet ada berapa, 9 kan? Pluto, terus Neptunus, terus apa lagi? Pada lupa semua, tidak lulus kita ini nyempaknya nama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sebagian kecil dari sekian banyak lagi galaksi-galaksi yang lain di atas. Para ahli fisika menyebut triliunan di atas itu. Tak satu pun yang dibutuhkan oleh langit yang di atasnya. Dan langit pertama, di atasnya ada langit lagi. Menurut kabarnya juga di hadis yang mursal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari satu langit ke langit yang lainnya itu jarak hanya lebih kurang 500 tahun perjalanan juga. Dekat juga ya. Dekat juga.
Subhanallah kaum muslimin, ini kan mukjizat Allah tunjukkan ke Nabi alaihi salatu wassalam, ya diberikan kemuliaan naik ya di masa hidupnya yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Bahkan ketika Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, Jibril alaihissalam meninggalkan Nabi sendiri. Jibril sendiri sudah tidak masuk ruangnya di situ. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sungguh kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, azan ya. Ya, mohon maaf saya terlambat tadi ya. Tentu nak hukum saya tidak masalah, kita sambung nanti sampai jam 9. Tak payah lah, dimaafkan. Semua pemaaf nampaknya. Nah, yang penting asal cepat pulang. Baik, baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmatillah. Kita salat isya dulu, dan kalau Allah mengizinkan kita akan sambung selepas salat isya berjamaah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kebutuhan pokok kita yaitu salat isya berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan Allah berkenan menerima dan mengabulkan serta mendengar doa, harapan dan permintaan kita. Semoga dosa kita diampuni, derajat kita diangkat semakin tinggi, dan mudah-mudahan hutang-hutang dosa kita dihapus dan diputihkan oleh Allah tabaraka taala. Amin. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita diringankan untuk mengikutinya dan selalu dekat dengan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral kiram, insyaallah nambah sedikit aja, tidak boleh panjang-panjang ya. Masih berbagai pelajaran dan hikmah terkandung dalam kisah Isra dan Mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah kita sebutkan sebanyak 7 poin pada kesempatan yang lalu untuk mengingatkan kembali bahwa yang pertama adalah terjadi sebelum Nabi di Isra dan Mi'rajkan, dibedah atau dibelah lagi dadanya dan dibersihkan. Berarti ada 2 kali Nabi dibedah dadanya oleh malaikat dan dibersihkan hatinya. Pertama ketika masih menyusu atau dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, dipelihara di keluarga Halimah Sa'diyah ketika beliau berumur 4 tahun, untuk membersihkannya dari syaitan nerajim. Di Nabi alaihissalatu wassalam jantungnya, hatinya tidak sampai syaitan kepadanya, tidak seperti kita. Kalau kita, syaitan itu mengalir dalam darah kita, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, ketika beliau akan dimi'rajkan untuk mengokohkan hati Nabi alaihissalatu wassalam, karena beliau akan melihat banyak sekali pemandangan yang mungkin bagi beliau belum pernah terlihat, seperti diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan azab-azab dan siksa. Tentu saja ini memerlukan kekuatan hati untuk melihatnya. Ya, coba lah tuan-tuan, kalau nak utes ketahanan hati kita, pergi nanti ke rumah sakit bagian aksiden, kecelakaan. Nah, tahu nanti tuan-tuan kuat atau tidak. Saya pernah menjenguk teman yang jatuh dari lantai 4 di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Waktu itu belum sarapan Pak Ji, belum sarapan, akhirnya mau mual-mual, saya mau muntah. Akhirnya kalau gitu pergi makan dulu. Untung mau makan, nah itu, karena melihat ada yang potong tangannya, ada yang kan lewat emergency itu kan. Subhanallah, ternyata melihat itu perlu kekuatan. Dan dia Nabi akan melihat berbagai nanti tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada linuriyahu min ayatina. Diberikan tanda-tanda, ada yang disiksa
orang yang dilempari dengan batu kepalanya, batu besar, pecah batu kepalanya, nanti membaik kembali, disiksa terus, yaitu orang yang meninggalkan salat dan sebagainya, maka dibersihkan. Yang kedua, bahwa air Zam-Zam dipilih Allah untuk membersihkan hati itu. Ini menandakan keutamaan air Zam-Zam, dan itu hanya ada satu di Makkah Al-Mukarramah yang Allah berkahi dan bisa dijadikan makanan bagi yang lapar, jadi obat bagi yang sakit, dan penglepas dahaga bagi yang haus. Itulah air Zam-Zam yang Allah wariskan kepada kita umat ini, dan insya Allah tak berhenti mengalir sampai akhir masa nanti dengan izin Allah Taala. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Yang ketiga kemarin Isra dan Mi'raj mukjizat, karena tak ada yang bisa melakukannya. Perjalanan kita seperti yang kita sebut kemarin, orang sampai ke bulan saja bangganya luar biasa. Hasilnya bagi kehidupan manusia rasa-rasanya nggak ada ya, atau saya nggak tahu. Nah, rasanya nggak ada. Apa manfaatnya perjalanan ke bulan itu? Ada hasilnya? Saya nggak tahu. Ada hasilnya? Nggak ada kan? Bagi kita nggak ada, nggak terasa. Ada lagi yang nak membuka perumahan ya di planet Mars. Memang bumi ini tidak cukup. Allah sudah katakan bumi ini mustaqarrun wa mata'un, tapi ilahin, sampai masa tertentu saja. Saya tidak semangat juga nak pergi ke Mars, itu mahal, dan tubuh kita dipasang alat-alat semuanya. Antum dipasang impus saja sudah melelahkan, padahal hanya 3 hari, dan lagi pun biayanya mahal. Kabar-kabarnya hanya $1 miliar per orang. Nah, pengen pergi? $1 miliar yang lebih kurang 14 triliun rupiah. Iya Pak Ji, saya tidak pernah megang banyak-banyak itu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi tidak usah aja ya, kita lebih baik mengaji Isra dan Mi'raj, jelas manfaatnya. Nabi bawa suatu ritual, bukan ritual ya, suatu kebutuhan utama kita, di mana Allah buka kesempatan kita untuk bermunajat kepadanya, memohon apa saja yang kita inginkan, minta ampunan dosa apa saja yang kita lakukan, datang kepadanya dengan hati yang bersih, keikhlasan, langkah kita diangkat, menangkat derajat, diturunkan, menghapuskan dosa dan maksiat. Kemudian duduk menunggu azan, menunggu orang solat, dihitung solat, berdoa antara azan dan qamat pasti dikabulkan. Orang yang duduk di masjid menunggu solat didoakan para malaikat, apalagi di majelis-majelis ilmu yang penuh dengan barakat. Subhanallah, jelas manfaatnya. Solat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di dalamnya terdapat kesempatan paling diharapkan dikabulkan doa, yaitu ketika sujud. Ketika sujud, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid, hamba paling dekat kepada Rabbnya di saat dia sedang sujud. Maka fa'alihhu bid-du'a, maka memelaslah, berulang-ulanglah berdoa di dalamnya. Faqaminun ayustajabalakum, karena itu kesempatan yang sangat dimungkinkan dikabulkan doa kalian. Kemudian menjelang salam setelah at-tahiyyah, ini jelas manfaatnya. Perjalanan Nabi bukan perjalanan sia-sia. Makanya Nabi alaihissalam sangat bergembira dengan salat. Bila ada rasa sedikit ini berat bebannya dalam berdakwah, dalam kehidupan, beliau mengatakan ke Bilal, ya Bilal arihna bis salah, ya Bilal jadikan hati kami istirahat dengan salat. Kalau kita istirahat dari salat ya, dah capek salat istirahat dulu, enggak. Nabi alaihissalam menganggap salat itu rehatnya, ketenangannya. Nah, bahkan iza hazahu amrun fazi'a ila salah, bila menghadapi masalah sulit dia pergi salat. Waju'ilat qurratu aini fis salah,
dijadikan penyejuk mataku dalam salat. Wa hubbiba ilayya min dunyakum at-thib wan nisa, dan dunia yang dibuat saya cinta oleh Allah kepadanya yaitu wewangian dan wanita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, ini mukjizat luar biasa. Yang keempat adalah antara Baitul Maqdis dengan Al-Masjidin Nabawi wal Masjidil Haram punya hubungan yang tak boleh terpisahkan. Thalithul Haramain merupakan yang ketiga dari dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Karena dia adalah masjid yang Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang beriman dan pernah menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum diizinkan atau diperintahkan untuk menghadap ke Baitullahil Haram di Al-Makkah Al-Mukarramah. Yang keenam, bahwasanya antara salatnya Rasulullah SAW mengimami para nabi di malam itu di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan tinggi Nabi alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya mereka itu adalah saudara. Para nabi itu adalah saudara, agamanya sama, yang beda hanya syariat hukumnya saja yang berbeda. Makanya keyakinan yang dibawa oleh para nabi adalah keyakinan yang didakwahkan oleh nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang selanjutnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di dalam hadis Isra dan Mi'raj yang panjang kemarin, Jibril mengkidangkan ke Nabi atau memberikan ke Nabi minuman. Ada susu, ada jus korma. Ya, susu dan khamar. Maka Nabi memilih susu. Lalu Jibril mengatakan kepadanya, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih al-fitrah. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama fitrah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, di saat umat Islam di zaman Nabi, para sahabat dan tabi'in sampai pada masa para imam yang matbu'in, mereka itu selalu beragamanya berdasarkan fitrah. Artinya sesuai dengan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tak mau keluar sejengkal pun daripadanya. Lalu setelah lahirnya aliran-aliran dalam Islam, baik aliran keyakinan maupun aliran adat dan kebiasaan, akhirnya di antara umat Islam sudah banyak yang tercemar fitrahnya, sehingga mengingkari apa yang ditunjuk oleh fitrahnya dengan apa yang diyakini dengan akal dan perasaannya. Ya, tadi seperti tadilah ketika dia bicara terserah pada yang di atas, nunjuknya ke atas. Allah maha di atas, Allah maha tinggi. Kemudian para malaikat turun dan naik ke atas melaporkan. Kemudian ketika seseorang berpulang ke rahmatullah, ya, dan dia yakini bahwa ruhnya diangkat ke atas dan namanya berpulang kepada Allah tabaraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kembali kepadanya. Kalau kembali itu apa maksudnya? Pulang kan? Makanya kita pulang. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa ruh kita itu diangkat ke langit. Diangkat ke langit, dikembalikan kepada Allah tabaraka taala. Cuman bedanya ada ruh yang perjalanannya lancar, baunya wangi dan harum, ada ruh yang baunya busuk sehingga malaikat pun menolaknya. Ya, oleh itu ini ada bedanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Nabi datang untuk menjemput perintah salat, naik ke atas dan bertemu dengan Rabbnya di atas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, inilah fitrah yang selalu agama ini dibangun di atasnya. Maka tidak akan pernah bertentangan antara dalil yang sahih dengan akal yang sarih, akal yang belum terkontaminasi oleh pemikiran di luar
Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtartal fitrah. Engkau menilai dalam memilih fitrah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, di antara manfaat atau pelajaran yang diambil dari hadis tentang Isra dan Mi'raj tersebut, Jibril alaihissalam setiap masuk dia minta izin dulu, istiftah, minta dibukakan pintu. Padahal dia kan kepalanya para malaikat, dan dia adalah yang paling didekatkan Allah kepadanya. Jibril adalah yang paling amanah dan paling kuat, tetapi dia tidak menerobos aturan, menunjukkan kepada kita bagaimana adab itu perlu dijaga, sekalipun kita orang yang dijaga. Sekalipun kita orang yang dijaga, maka adab perlu dijaga. Jibril mencontohkan itu kepada kita alaihi salam. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang yang minta izin masuk, misalnya kita masuk ke kantor, assalamualaikum, lalu bertanya siapa, jangan bilang saya, tapi bilang saya si fulan bin fulan, supaya jelas. Oh, di sana ada 2 orang dasman, sebutkan nama ayahnya, satu Dasman bin Yahya, satu Dasman bin Kuya misalnya kan. Dia harus tunjukkan mana Dasman yang mana. Dan karena Jibril menyebutkan dirinya, man Jibril, wa man ma'aka. Jibril alhamdulillah kan di langit tidak ada kecuali dia sendiri kan. Nah, wa man ma'aka, bersama saya ada Muhammad. Tidak dibilangnya Nabi, karena Nabi itu ramai, Rasul juga ramai. Bersama saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang datang ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dari Jabir bin Abdullah. Dia bilang, saya datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya ketuk pintu, kata Nabi, man indal bab. Kata dia, ana. Lalu Nabi katakan, ana, siapa anak itu? Siapa anak itu? Jadi ini menunjukkan adab ketika minta izin masuk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian di dalam kisah itu juga Nabi melihat Al-Baitul Ma'mur di langit ke-7. Baitul Ma'mur di langit ke-7. Kalau Baitul Izzah di langit pertama. Nah, wa kathratid dakhilin al-muta'abbidina indahu minal malaikah, dan banyaknya malaikat yang masuk dan beribadah ke situ, dan siapa yang sudah keluar daripadanya takkan kembali lagi sampai hari kiamat. Berarti banyak malaikat. Mana lebih banyak malaikat dari kita? Banyak malaikat. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan dibantu oleh malaikat, tak perlu risau. Cuman sayangnya kita menjauh dari malaikat. Maka singkirkan segala sesuatu yang tak disukai oleh malaikat dari kita. Ya, malaikat itu suka yang wangi-wangi, nah, kita selalu dalam keadaan wangi. Malaikat suka yang bersih-bersih, maka selalu jaga kebersihan. Malaikat suka orang yang menyenangkan, orang yang di sekelilingnya, bukan yang tak suka pada orang yang menyakitkan. Dan malaikat itu suka rumah-rumah yang selalu hidup dengan Al-Quran dan salat, bukan hidup dengan lagu-lagu dan gambar-gambar yang bernyawa dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, malaikat itu ramai, dan Allah juga mengirim malaikat ke bumi untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Oleh sebab itu kita di sini nyaman karena ada malaikat sebagai teman. Mudah-mudahan kita didoakannya dan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Nah, jadi setiap hari itu masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Dan yang sudah pernah masuk takkan pernah dapat izin masuk lagi sampai hari kiamat. Seperti yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau demikian makhluk Allah itu sangat banyak. Ini juga menjadi isyarat bagi kita tidak perlu risau dengan bumi ini selama kita tidak merusaknya. Dan kita dilarang merusak bumi ini. Kerusakan yang paling bahaya adalah kerusakan akidah.
yaitu dengan membuat syirik di atas bumi ini. Mudah-mudahan kita awal paling tidak adalah membenci kesyirikan, bukan menjadikan pengaku dan pembantu kesyirikan. Karena syirik adalah sesuatu yang sangat dibenci, kerusakan yang paling dibenci Allah di atas bumi ini. Dan bisa saja itu disebabkan, dan bila orang sudah syirik pasti zalim, dan kalau zalim maka dia akan mudah merusak alam ini. Maka tuan-tuan lihat, yang banyak merusak alam itu orang-orang beriman atau orang yang tidak beriman? Tolong dicatat itu. Yang banyak merusak alam itu orang beriman atau orang tidak beriman? Orang yang tidak beriman. Di antara kaum muslimin yang jadi perusak alam ini, yang kuat imannya atau yang lemah imannya? Alhamdulillah. Jadi adanya penemangan liar, adanya perusakan alam, itu rata-rata dilakukan orang yang tidak beriman. Walaupun orang Islam sendiri, mereka adalah orang-orang yang sangat lemah dan jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau kita beriman, insya Allah, jangankan untuk merusak alam, mencecerkan tisu saja di jalan yang merusak pemandangan kita tidak mau. Makanya kadang-kadang orang habis minum di mobil lempar keluar, kan? Bisa dipastikan di dalamnya orang yang kurang iman, karena dia tahu, kalau orang beriman itu tahu bahwa segala sesuatu yang tidak elok itu tidak dicintai oleh Allah Taala. Bukankah Allah itu indah dan suka keindahan? Jangankan untuk merusak alam dengan meracun, dengan membunuh lalat saja mereka hibah. Jadi ada diriwayatkan ada seorang saleh masuk semut ke dalam rumahnya, semut ke rumahnya dikasih roti. Kalau kita masuk semut ke rumah kasih baygon. Beda kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya tak? Dia masuk nyamuk masuk semut ke rumahnya dikasihnya roti. Kalau kita kasih juga roti tapi campur Allah musta'an sama racun. Begitulah mereka. Jadi orang yang paling kuat imannya, paling lembut kelakuannya. Nah, kalau ada yang mengklaim kuat imannya tapi ternyata tidak penyayang kepada manusia, berarti belum iman. Lihat Umar, orangnya keras, sah? Umar bin Khattab radhiyallahu orangnya keras enggak? Ya, setan aja takut sama dia. Ya, cuman hatinya luar biasa lembut dengan imannya. Bukankah dia tiap malam razia mencari, melihat-lihat, jangan-jangan di antara rakyat ada yang melarat, ya kan? Kisahnya masyhur masalah ini. Nah, ketika dia temukan, maka dia sendiri yang menyangkut. Dia punya asisten, punya pembantu, punya ini, cuman dia yang panggul sendiri tepungnya, dia yang panggul sendiri bahan makanan itu, dan dia masak sendiri. Sehingga si Aslam namanya, salah seorang daripada pembantu Umar radhiyallahu ta'ala, saya jadi bingung katanya, saya hanya jadi pengekor saja, padahal itu bisa saya kerjakan, tetapi Amirul Mukminin tak mau kecuali dia sendiri, karena saya takut saya akan ditanya nanti. Jangankan rakyat di Madinah, sampai dia bilang, wallahi saya lebih takut kepada Allah andainya di Irak sana, Irak dari Madinah jauh kan? Di Irak sana ada kambing yang tergelincir dan terkilir gara-gara saya tidak menyiapkan jalannya, saya akan takut ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana dengan jalan-jalan berlubang yang tak diperbaiki itu? Ya sih? Jalan-jalan berlubang yang tak diperbaiki. Dan bagaimana pula dengan orang-orang yang sengaja merusak jalan-jalan itu, sehingga tidak sedikit hamba-hamba Allah yang tersakiti olehnya. Nah, kalau orang beriman jadi pemimpin, makmur dunia ini. Tentu masih ingat kisah Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat jadi khalifah. Sejak hari itu serigala yang biasa memangsa kambing-kambing rakyat pada tidak memangsa lagi. Subhanallah. Sampai orang-orang kampung itu, orang Badui pedalaman itu bertanya-tanya, ada apa? Hampir tiap hari mereka kehilangan kambing, dimakan
gala, tapi sejak tanggal itu tidak ada lagi yang ini. Rupanya mereka cari tahu, ternyata di kota baru saja dilantik seorang khalifah yang saleh, namanya Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatu rabbih. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ternyata keadilan itu sampai kepada binatang. Bukankah ketika Sulaiman alaihissalam menjadi raja, semut-semut pun selamat, ya kan? Wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum la yash'urun. Hai para semut, masuk ke sarang kalian, jangan sampai terinjak-injak oleh pasukan Sulaiman. Padahal mereka tidak sadar. Mana kita sadar sih ya bahwa di situ ada semut kan? Sadar pun juga dilindas juga kan? Bahkan kalau nampak sarang semut disengaja untuk menininya. Tapi begitulah. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan pada para pasukan untuk menahan dulu supaya jangan terinjak semut-semut tersebut sebelum kembali ke sarangnya. Begitulah kalau orang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat kepada Allah diberikan kekuasaan. Semoga Allah lahirkan dari umat ini, dari bangsa ini, orang-orang yang diberi kekuasaan tertinggi dari kalangan orang-orang yang saleh, yang tunduk kepada Rabbnya, yang setia di atas sunnah nabinya, yang mencintai hamba-hambanya, bahkan berkorban untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakatnya, bahkan mengorbankan kepentingannya sendiri, bukan untuk memperkaya diri atau kepentingan sendiri. Tentu saja ini tak terjadi kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mendekatlah kepadanya, kuatkan iman dan hubungan dengannya, dan jangan lupa dan jangan bosan selalu minta kepadanya. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, jadikan pemimpin kami orang-orang yang saleh dan terpilih, dan jangan Engkau angkat dari kami orang-orang yang jahat karena dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ini dulu ya. Insyaallah kita sambunglah pekan depan, bulan depan. Semoga tentu sabar sampai waktu itu. Semoga umur masih sama panjang. Ya, kita bertemu kembali dengan izin ilahi Rabbi. Kita tutup aja ya Syekh. Kan belum selesai. Pertanyaannya besok-besok aja. Atau ada yang mau bertanya? Oh iya silakan. Tapi jangan yang payah-payah aja. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, 2 pula. Masya Allah. Bismillah. Ada jamaah kita yang menikah, terus diselenggarakan di tempat lain, tidak selesai dan gugur di sana. Itu habis itu kita jadi gaibkan itu apakah ada kemudahan? Salat gaib. Iya. Itu diselenggarakan dengan bahan. Iya. Satu dulu ya. Kita selesaikan satu dulu. Baik. Mana tahu cukup, nanti waktu tidak cukup. Nah, masalah salat gaib itu pada asalnya kan ketika An-Najasyi radhiyallahu taala anhu meninggal. Beliau meninggal di Habasyah karena dia rajanya dan dia termasuk yang menyembunyikan Islamnya, sehingga ketika beliau wafat tidak diselenggarakan karena tidak ada orang-orang Islam yang menyelenggarakan di sana. Nah, oleh sebab itu Nabi di Madinah menyolatkannya secara gaib karena belum diselenggarakan. Karena seorang muslim yang meninggal dunia, di antara hak yang mesti ditunaikan adalah diselenggarakan dengan dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Sepanjang yang saya ketahui dari ilmu saya yang pendek, tidak pernah pula Nabi menyolatkan secara gaib seorang muslim yang meninggal dunia dan sudah diselenggarakan secara Islam. Misalnya dalam peperangan di Mu'tah waktu itu gugur 3 orang panglimanya. 3 orang panglima. Siapa-siapa?
Zaid bin Harithah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Ada yang ketiga. Taib. Ketiga-tiganya gugur sebagai syahid. Lalu habis, kan kata Nabi, gugur syahnu ganti syahnu, gugur syahnu ganti oleh syahnu. Sekarang tidak ada lagi yang tinggal. Ya, hampir saja kaum muslimin dilumat oleh pasukan Romawi. Lalu Allah berikan keselamatan melalui Khalid ibnul Walid radhiyallahu taala anhu, dan kisah ini masyhur. Wallahu taala alam. Ini kan orang-orang besar ini, ya, yang meninggal pada waktu itu minal sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, tapi tidak dicatat dalam sejarah Nabi menyolatkannya kembali di Madinah. Oleh sebab itu, hukum asalnya salat gaib itu diselenggarakan untuk orang Islam yang meninggal, tidak diselenggarakan di tempat dia meninggal, atau orang meninggal tidak diketahui di mana meninggalnya, hilang gitu, misalnya karam di laut, ya tak? Atau meledak misalnya di tempat yang tak bisa diambil, tidak ada bekasnya sama sekali, terbakar, hangus hingga hilang semuanya dan sebagainya, sehingga tidak itu orang yang meninggal tidak di tempat biasa. Misalnya orang yang tenggelam di laut, ini disalatkan saudara. Ini hukum asalnya. Nah, ini kan jalur utamanya ini. Nabi hanya menyolatkan An-Najasyi radhiyallahu taala anhu. Nah, dan biasanya saya selalu mengatakan begini, semoga tidak salah ya, keluar dari jalur utama kebijakan selalu tidak sama. Karena kan keluar dari jalur yang disunnahkan Nabi SAW, sunnahkan yang dilakukan oleh Nabi secara fi'linya, secara aplikasinya, hanya orang yang belum disolatkan. Jelas? Baik. Nah, sekarang ada pertanyaan, bila sudah disolatkan, apakah boleh disolatkan lagi secara gaib atau tidak? Kan itu lagi pertanyaannya. Ini kan di zaman Nabi tak ada orang yang sudah disolatkan secara Islam lalu disolatkan lagi oleh orang lain secara gaib. Ini nggak ada di zaman Nabi. Padahal banyak orang meninggal, orang-orang besar dan orang biasa yang meninggal zaman Nabi di tempat lain dan tidak disolatkan gaib oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab terjadi dua pendapat. Pendapat pertama, ada yang mengatakan dengan dasar makna umum dari hadis tadi, bahwa Nabi pernah menyolatkan An-Najasyi secara gaib. Di antara yang mengambil pendapat ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwa walaupun sudah disolatkan di tempat dia meninggal, dan bila orang ini orang-orang yang dipandang atau orang yang dimuliakan, ulama misalnya, atau pemimpin yang saleh, atau pahlawan yang gugur sebagai syahid fisabilillah dan sebagainya, maka disolatkan pula, dengan alasan Nabi pernah menyolatkan An-Najasyi yang punya jasa luar biasa kepada kaum muslimin di saat hijrah 2 kali ke Habasyah. Pendapat kedua tidak mengatakan selama sudah disolatkan secara Islam di tempat dia meninggal, maka tidak disyariatkan lagi untuk salat gaib. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan riwayat yang sahih daripada beliau yang terkuat, dan juga kalau tidak salah Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah dan Ahlul Zahir.
Dan umumnya ahli hadis pendapatnya seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Kalau didalami lagi dari apa yang dilakukan Nabi SAW, maka terlihat makna yang disepakati bersama bahwasanya Nabi tak pernah menyolatkan kecuali yang belum disolatkan. Oleh sebab itu kalau saya sendiri memilih pendapat ini, karena Nabi tak tercatat menyolatkan gaib kecuali yang belum disolatkan. Tapi kalau seandainya ada yang menyerukan di suatu tempat dan saya ada di situ, insya Allah saya ikut juga. Apalagi orangnya yang punya jasa besar kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau antum tanya fatwanya, ya saya cenderung kepada pendapat Imam Ahmad dan Al-Hadis serta Al-Zahir ini. Wallahu ta'ala alam. Jelas? Yang penting jangan berkelahi pula gara-gara itu. Itu aja yang penting. Ya, jangan sampai berkelahi gara-gara itu. Tapi yang ini berpendapat begini, ini berpendapat begini, dan dalilnya sama hadis yang sama, cuma pendekatannya yang berbeda. Maka kita kalau melihat dari berbagai sisi, maka wallahu alam pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan bila sudah disolatkan, ini lebih dekat kepada makna hadis itu, wallahu a'lam. Yang kedua, waktu masih ada enggak? Ini pertanyaan tuh pendek, jawabannya yang panjang. Jangan disebut ustaz. Nah, sekarang dia begini, makin soleh kita, nanti kita bisa makin soleh, makin lupa dengan mungkin jadi seperti yang gila kita. Dan ini orangnya disukai banyak orang karena pengaruh Ustaz. Orang gila tadi? Yang menyatakan ini. Oh gitu, bukan orang gila itu sukai orang. Enggak. Ini dalam saya sering ikut kajian dalam online. Perawan takdir. Iya. Jadi tapi terjadi dari saya diskusi sama kawan yang dia ikut takdir. Saya tanya ke dia, kalau Anda sholat Jumatnya di Mekah, kapan sholat Jumatnya? Karena kita sini belum sholat Jumat gitu. Dia belum masuk itu. Jawabannya gini Pak, itu belum bisa Anda rasakan pada bulan suku saya. Jadi ini kita betul-betul di hal yang kita tak pasti. Yeah. Tapi yang kita khawatirkan pengikutnya banyak sekali. Pak. Ini maksudnya di mana orang itu bisa yakin dengan seperti itu Ustaz? Kita khawatir nanti kita ikutlah jadinya saja. Dan antisipasinya gimana? Jazakallah khair. Antisipasinya kalau kata singkatnya ilmu. Ilmu yang dimaksud bukan ilmu hasil renungan dan bukan ilmu hasil percobaan kita yang disebut riyadhah ilmu tasawufnya, dan bukan hasil perasaan. Sebab di awal-awal kan kita sudah bahas kemarin, ketika orang-orang jahiliyah mendasarkan agamanya pada pikiran dan perasaan, lahir keyakinan jahiliyah, sah? Ya tak? Lahir ibadah jahiliyah, lahir aturan jahiliyah. Bukan mereka tidak hebat, mereka punya akal yang super cerdas. Ya buktinya di antara mereka yang masuk Islam sebelumnya jahiliyah seperti Amr bin Al-As tercatat 1 dari 4 Arab paling cerdas. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk salah 1 dari 4 itu. Ziyad ibn Abihi masuk di antara yang 4 itu. Kemudian Al-Mughirah ibn Syu'bah Al-Thaqafi adalah mereka berempat ini orang Arab paling cerdas, tapi tak sampai seperti Nabi SAW. Nabi lebih cerdas. Jadi mereka ini dengan perasaannya, dengan perkiraannya, dan dengan keyakinan hasil uji coba pengalamannya, mereka ada yang menyembah 5 patung, ada yang menyembah 3, ada yang menyembah lebih. Nah kalau ini dibuka pintu ini, lahirlah pahaman-pahaman jahiliyah yang orang dulu merasa itu bukan jahiliyah, karena baru tahu jahiliyah setelah datang Nabi. Sah? Saya ulang lagi, sebelum datang Nabi, orang Arab itu paham tidak bahwa mereka jahiliyah? Paham dia? Mau mereka disebut jahiliyah?
Enggak. Sama kita hari ini, orang yang tersesat, sadar enggak dia tersesat? Pak, pernah tersesat enggak? Pernah tersesat? Pernah. Sadar enggak waktu tersesat tuh? Kalau Bapak sadar, enggak mungkin Bapak masuk jalan itu. Setelah diingatkan baru sadar. Ya sah? Kadang-kadang ada yang tak mau diingatkan. Ya Mak ya? Kadang-kadang ada yang tak mau diingatkan. Sampai tahu ini kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi oleh sebab itu, kembali ke Nabi SAW. Ketika Nabi SAW datang, ya, ini sebenarnya saya ada bukunya, cara berpikir orang-orang jahiliyah beda dengan cara berpikir orang-orang yang Islam. Orang jahiliyah itu hanya perasaan, pemikiran, pengalaman jadi agama bagi mereka. Maka lahirlah keyakinan bila nak berangkat pergi berdagang, ya, lepaskan burung, terbang ke kanan untung, terbang ke kiri mati. Ya, artinya mati dagangannya. Akhirnya mereka berkali-kali dicoba, betul kan pengalaman nih, ya betul, padahal bertepatan cobanya itu dengan takdir Allah, mereka beruntung. Jelas? Sebagaimana mereka berkeyakinan penyakit itu menular, lalu Nabi betulkan. Mereka berdasar pengalaman, asal ada yang sakit dekat dengan yang sehat, yang sakit membuat yang sehat sakit. Padahal itu takdir Allah menjadikan dia sakit di waktu itu. Nah, kapan itu diketahui jalan itu tidak benar? Setelah turun ilmu kepada Nabi SAW. Oleh itu, jahiliyah dulu dengan jahiliyah zaman setelah Islam sama dasarnya. Dasarnya apa? Saya ulang lagi, tepat saya ulang di awal lagi. Kaum muslimin, tadi orang jahiliyah berdasarkan apa? Pikiran, perasaan semata, tanpa ada dalil, tanpa ada ilmu dari wahyu. Nah, orang dulu, jahiliyah dulu pakai perasaan, pakai pikiran, pakai perasaan, sah? Sehingga apapun yang terjadi sesuai perasaannya, sesuai uji coba pengalaman, dianggap sebagai sebuah keyakinan. Betul? Pertanyaannya, mereka dulu merasa salah atau tidak? Merasa salah atau tidak? Tidak. Bahkan setelah Nabi datang pun mereka merasa tetap tidak salah. Sah? Buktinya mereka pertahankan. Buktinya mereka pertahankan. Jadi belum terbuka ilmu itu pada mereka. Nah, sekarang kita lihat lagi orang yang berpaham, berkeyakinan jahiliyah. Ada enggak sampai hari ini? Masih ada? Dasarnya apa? Pikiran, perasaan. Pikiran dan perasaan. Rasa-rasanya kalau sudah sampai pada martabat ini, dia sudah jadi wali, walaupun gila. Apa dasarnya? Asalnya apa? Rasa dan kira. Rasa dan kira. Jelas? Tidak ada ilmunya dari Nabi SAW yang mengajarkan orang berzikir sampai kerasukan. Ada? Saya ulang lagi. Ada enggak Nabi memerintahkan, mempraktekkan atau melihat sahabat melakukan dan disetujui ada orang yang berzikir sampai hilang akal? Aduh, enggak ada. Enggak ada. Berarti dakwahnya Nabi SAW berzikirnya bukan sampai hilang akal, justru semakin menjernihkan akal. Nah, di sini kita paham bahwasanya klaim bahwa semakin tinggi makamnya semakin hilang akalnya, klaim yang tidak berdasarkan ilmu, tetapi hanya perkiraan dan perasaan. Jadi antum bahwa bisa merasakan itu nanti masuk dulu
Masuk dulu, rasakan dulu. Dan alhamdulillah yang berpengalaman masuk akhirnya dapat hidayah sudah merasakan itu. Saya bertemu dengan seorang ustaz, dulu ustaz dia, tapi sampai kepada puncak segala macam tarekat yang ada di negeri kita ini. Sampai dia bisa memanggil arwah yang sudah meninggal sekian puluh tahun. Ditanyakan kepada orang yang pernah bertemu dengannya, benar tidak ini si fulan? Benar. Ada ritualnya. Sampai pada makam itu, dia panggil arwah itu, datang. Arwah datuk dari ayahnya lagi. Dia tidak pernah ketemu. Cuma ditanyakan ke yang hadir, benar tidak ini si fulan? Benar. Cuman ustaz katanya, saya waktu itu merasa saya sudah kasyaf kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Tahu kasyaf? Bukan ulu kasuk, tidak. Kasyaf bisa membuka tabir Allah. Dan saya ketika memanggil ruh itu datang, memposisikan diri saya pada pencipta. Saya sebagai pencipta memanggil hamba itu. Syirik apa tidak? Syirik tidak? Waktu itu dia melakukan itu, tahu dia itu syirik atau tidak? Saya ulang, ketika dia melakukan itu, tahu tak dia itu syirik? Enggak tahu dia. Dia sendiri yang ngaku. Kapan dia tahu syirik itu? Setelah saya ngaji, Ustaz, baru tahu dari hadis-hadis Nabi, dari ayat Al-Quran yang tafsirkan hadis Nabi, bukan ayat Quran ditafsirkan oleh orang yang ngaku wali. Nah, ditafsirkan Nabi SAW, hanya baru saya sadar dan saya bertobat kepada Allah. Jadi seluruh aliran itu saya sudah masuk sampai ke hampir puncaknya. Cuma kan tidak boleh dua orang pimpinan di tempat itu kan. Dia sudah sampai. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ada yang mengatakan bahwasanya semakin gila, semakin tinggi kewaliannya, digelar dengan diberi nama istilah al-waliyul majzub. Yaitu majzub, kalau kita bilang majdub ya, yaitu yang sudah dihilangkan akalnya. Ini nama akal-akalan. Dari mana dapatnya? Mereka nak kiaskan Nabi ketika dapat wahyu seperti orang kehilangan akal. Ini tidak sama lah. Nabi didatangi oleh malaikat, ini dilaki oleh syaitan. Beda, satu dapat wahyu, satu dapat wangsit. Wahyu sudah terputus. Dan alhamdulillah tidak ada sepanjang yang kita ketahui Nabi mencontohkan, mengajarkan, membiarkan bahwa mereka adalah wali. Allah musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi disitulah pentingnya ilmu itu. Jangankan kita, Nabi saja sebelum datang kepadanya wahyu, Nabi tak tahu gimana cara untuk menjelaskannya. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Sebelum turun Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad, kamu tak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Dia tahu orang sesat, tapi gimana caranya dia tak tahu. Sampai turun kepadanya wahyu. Nah setelah itu sampaikan wahyu, diterima dakwahnya. Diterima dakwah Nabi. Saya ulang lagi, Nabi ketika berdakwah langsung diterima? Ya enggak. Memang yang paling, sebenarnya ini tadi yang mau saya bahas juga, tapi waktu yang ini lain waktu lah. Yang paling susah untuk dirubah itu adalah sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan. Karena keyakinan itu yang lahir daripadanya segala tindakan. Dan kalau antum yakin itu sebagai wali, nanti muntahnya antum minum itu. Sampai mohon maaf akramakumullah, sampai mereka merasakan buang hajat besar syekhnya lebih lezat daripada coklat. Ya sampai begitu. Apakah itu benar? Enggak. Apa yang membuat mereka melakukan? Keyakinan berdasarkan perasaan, ditambah lagi dengan syaitan. Nah orang yang tidak punya ilmu
dan tidak mengikuti ilmu dari Nabi SAW, walaupun pandai baca Al-Quran dan hadis, tapi pemahamannya bercampur dengan yang diajarkan Nabi dengan yang lain dari Nabi SAW, akan mencarikan dalihnya dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Allah musta'an. Tetapi tafsirnya tahu sangat jauh. Masa orang gila dikatakan wali, kadang dibawa ke masjid, disuruh naik mimbar sambil merokok pula, celana pendek pula dia di masjid. Lalu dia anggap wali, dicium tangannya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang India ketika banyak meninggal dengan virus corona kemarin kan mereka dilarang untuk ini, tongkol juga, pergi juga ke sungai Gangga dengan harapan dapat kesembuhan, tapi banyak meninggal di situ. Dan di antara mereka karena menyembah sapi, akhirnya melumuri badannya dengan kotoran sapi. Dan itu juga ada di sebagian daerah di negeri kita ini, dengan keyakinan barakah. Allah musta'an. Ini semakin jauh kita dari petunjuk Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam, semakin ada yang aneh-aneh nanti. Dan susah dijelaskan seperti yang antum katakan tadi. Antum harus masuk dulu. Ya sudah, saya sudah terlalu sering berdiskusi dengan yang seperti itu. Ya, orang-orang kampung lah, kelas-kelas kampung. Dan selalu dia katakan, tolong jelaskan secara ilmiah gimana prosesnya. Oh enggak, antum harus masuk dulu. Oke, kalau saya masuk nanti jamin tidak dijelaskan dengan ilmiah. Pokoknya masuk ketemu syekh dulu. Itu masalahnya. Ini yang menjadi perangkap nanti. Kalau sudah kita tidak berilmu, masuk ke dalam lingkungan, nanti mungkin saja kita disihir di dalamnya sehingga mau mengikuti apa saja yang ditunjukkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah Nabi sudah berusaha dengan sepenuh tenaga dan diterima laporan kerjanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya sudah sampai 23 tahun tidak menjadikan orang gila sebagai wali, atau supaya jadi wali hebat harus jadi wali majzub dulu. Ini hanya akal-akalan dan banyolan orang-orang yang ingin mencari jalan supaya bisa dihormati dan sebagainya. Wallahu musta'an. Nanti kalau antum lihat, pasti jawabannya Ustaz Dasman itu tidak paham karena dia bukan ahlinya. Ya, saya memang bukan ahli wali memang, tapi saya insya Allah sedikit sebanyaknya saya belajar ilmu yang diwariskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan ini tidak termasuk. Cuman karena kita kan banyak hari ini dengan retorika, ya kan, dengan retorika kita tenggelam. Ya, dengan retorika tenggelam. Apa sebab? Ilmu yang kurang. Ilmu yang kurang. Di sini pentingnya selalu majelis ilmu itu harus hidup. Wallahu ta'ala. Ya, antum nanya yang macam-macam payah ini sebenarnya. Ya. Makanya jangan terlalu banyak nengok YouTube ya. Kaum muslimin. Sampai di sini ya. Kita jumpa lagi insyaallah pada kesempatan yang lain. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai semoga Allah terima amal kita, doa kita, dan segala yang benar semata-mata taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang salah dan silap kelemahan saya sebagai manusia, kepada Allah saya mohon diampunkan, dan kepada tuan-tuan mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.